viewers, kembali lagi bersama saya Chelsea Darmawan dengan NIM F1B023100048. Nah, setelah kemarin kita udah belajar dan ngejelasin tentang vektor, sekarang kita bakal latihan analisis vektor ya, teman-teman. Nah, di analisis vektor ini kita ada dua soal. Nah, di mana eh, contoh dua soal itu ada mencari sudut antara dua vektor dan mencari jarak antara dua vektor. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama nih, teman-teman. Di soal yang pertama itu kita mempunyai dua sudut. Nah, ada sudut vektor P dan vektor Q. Di mana vektor P sama dengan 4Y plus 8Z dan vektor Q sama dengan min Y plus 3Z. Nah, kemudian, kemudian di sini kita akan mencari besar magnitude dari vektor P. Nah, di mana kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai tersebut menjadi 4 kuadrat plus 8 kuadrat. Nah, dia nanti akan menghasilkan akar 80. Kemudian nanti dia akan menghasilkan hasil akhirnya itu 8,94 ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan vektor Q. Vektor Q di sini juga kita masih menggunakan rumus Pitagoras, di mana rumusnya itu masih sama juga. Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari vektor Q tadi, ini. Kemudian kita substitusikan di sini menjadi akar min 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Didapatilah nilainya akar 10 yang menghasilkan nilai akhir 3,16. Nah, ini nilai akhirnya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat, nih pada gambar ini teman-teman, dia terdapat dua buah vektor. Nah, di sini ada vektor A dan vektor B, di mana dia terdapat sumbu. Di sini ada dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu Z. Nah, kemudian pada vektor A terdapat nilai 4Y dan 8Z. Kemudian pada vektor B terdapat nilai min 1Y dan 3Z. Nah, jika dia berada pada kuadran atas, maka dia bernilai positif. Jika dia berada pada kuadran bawah, maka dia akan bernilai negatif. Begitu juga ketika dia berada di kuadran yang kanan, dia akan bernilai positif. Ketika dia berada di kuadran kiri, maka dia bernilai negatif. Nah, kedua sumbu tadi ini, vektor A dan vektor B ini, kita akan beri nama alfa dan beta. Nah, kedua sudut itu kita beri nama alfa dan beta. Kemudian di sini langsung saja kita mencari sudut alfanya. Nah, alfa ini kita menggunakan rumus, yaitu aksen dikali depan miring. Nah, di mana di sini nanti kita substitusikan. Depannya itu 4 dan miringnya itu 8,94. Kemudian didapatkanlah hasilnya 26,57 derajat. Nah, kemudian di sini juga kita mencari sudut beta. Di mana rumusnya juga masih sama. Kita menggunakan aksin dikali depan miring. Nah, kemudian kita substitusikan lagi 1/3,16. Kemudian didapatkanlah nilainya 18,44 derajat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dua sudut tersebut, yaitu sudut alfa dan sudut beta, kita jumlahkan kedua sudut tersebut. Nah, kita jumlahkan kedua sudut tersebut, di mana pi tadi kan ya, pi sama dengan A plus beta kan? Di mana pi sama dengan alfa plus beta. Kemudian nilai dari alfa dan beta ini kita substitusikan lagi. Nah, nilainya itu 20. 20. Apa nih? Salah nih, Cek. Salah nih. Ini 26, ini 25. Gak apa-apa dah, bapaknya ngerti. Saya bilang aja 26. Saya bilang aja 26.
Ya. 26,57 derajat berapa? Oke. Betul dah 45,1. Emang salah nulis tuh. Rap dulu tanganmu. Nah, kita masukkan nilainya setelah kita substitusikan itu dapatnya 26,57 ditambah 18,44. Nah, ini ada kesalahan teknis, maaf. Jadi 26,57 ditambah 18,44 itu sama dengan 45,01. Nah, jadi sampai sini saja soal yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada soal nomor 2, kita akan mencari jarak antara dua vektor. Di sini terdapat vektor P dan vektor Q. Vektor P ini persamaannya 1, pi per 3, dan 8, di mana 1 ini adalah R, pi per 3 adalah sudutnya, dan 8 adalah Z. Kita sederhanakan menjadi 1, 60 derajat, dan 8. Karena pi per 3 ini adalah sudut 60 derajat. Kemudian pada vektor Q, nilai R-nya yaitu 8, sudutnya itu pi, dan Z itu adalah 1, di mana pi itu adalah 180 derajat. Untuk mencari jarak antara dua vektor, kita harus mengubah koordinat silinder menjadi koordinat kartesian. Karena pada koordinat kartesian, kita memerlukan nilai X, Y, dan Z. Sedangkan pada persamaan ini, nilai R, sudut, dan Z, tidak X, Y, dan Z. Pertama, pada vektor P, kita akan mengubah koordinat silinder itu menjadi kartesian, di mana kita akan mencari X, yaitu R dikali cos theta, di mana nilai R pada vektor P itu nilainya 1 dikali cos 60, yaitu nilainya 0,5. Kemudian kita akan mencari Y, di mana R dikali sin theta, R pada vektor P yaitu 1 dikali sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3, hasilnya itu 0,86. Kemudian kita akan mengubah koordinat silinder menjadi koordinat kartesian pada vektor Q. Kita akan mencari nilai X dan Y-nya, di mana X sama dengan R dikali cos theta, di mana R-nya ya pada vektor Q yaitu 8 dikali cos 180 derajat, hasilnya min 8. Kemudian Y-nya itu R dikali sin theta, R-nya itu 8 dikali sin 180, yaitu 0. Kemudian vektor P dan vektor Q sudah dalam bentuk kartesian. Kita akan kurangi vektor P dikurang vektor Q, yaitu X sama-sama dikurangi X, terus Y dikurangi Y, dan Z dikurangi Z, di mana 0,5 min 8X ditambah 0,86 min 0Y ditambah 8 min 1Z. Maka hasil persamaan vektor P dikurangi vektor Q itu ada 8,5X ditambah 0,86Y ditambah 7Z. Selanjutnya, untuk mencari jarak antara dua vektor, kita akan menggunakan rumus panjang vektor, di mana rumus dari panjang vektor itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, di sini
Vektor P dikurang vektor Q ini adalah persamaannya. Kemudian pada persamaan ini kita akan masukkan ke dalam rumus panjang vektor untuk mencari jarak antara dua vektor tersebut. Nah, kemudian kita akan masukkan X kuadrat adalah 8,5 dikuadratkan ditambah 0,86 kuadrat ditambah 7 kuadrat, maka hasilnya adalah akar 121,98. Hasil akhirnya yaitu 11,4. Itu jarak antara dua vektor, yaitu vektor P dan vektor Q. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.